Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadillahilladzina istafa wa huwa ahlus sidqi wal wafa sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Juga moderator yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di belakang? Jelas atau agak mendengung masih? Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan jami' masyayikhi wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Faslun fi salatil jamaati. Hari ini kita membahas tentang salat berjamaah. Wa salatul jama'ati sunnatun, dan hukum salat berjamaah dalam madhab Syafi'i itu adalah sunnah. Wa alal ma'mumi ayyan wiyal jama'ata dunal imami, dan wajib kepada seorang makmum untuk berniat berjamaah, tetapi tidak dengan imam. Jadi seorang makmum kalau dia mau berjamaah wajib berniat menjadi makmum atau berniat berjamaah, tetapi tidak dengan imam. Sebetulnya dalam hukum berjamaah ini ada 3 pendapat berbeda. Yang pertama tadi sunnah. Yang kenapa bisa berbeda? Yang pertama sunnah, dalilnya adalah hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dikatakan bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, perbedaannya 27 derajat. Dalam hadis sahih yang lain, dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa 25 derajat lebih utama daripada sholat sendiri. Dari dalil ini ada kata-kata afdolu, lebih utama. Artinya yang satu lebih utama daripada yang lain. Kalau yang satunya haram misalnya, pasti diksinya, kata-kata hadisnya tidak pakai kata lebih utama, tidak pakai kata afdolu.
Kenapa pakai afdolu? Karena yang satunya lagi boleh. Yang berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Berarti sholat sendirian juga boleh. Tapi lebih utama mana? Lebih utama sholat berjamaah. Itu yang pertama. Lalu pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Wajib kifayah itu ketika salah satu dari kelompok melaksanakan, maka gugur kewajibannya. Jadi fardu kifayah bisa diwakilkan oleh salah satu orang di kampung atau komunitas tersebut. Dalilnya apa? Dalam hadis sahih juga dikatakan bahwa ketika di satu kampung hanya ada 3 orang, maka wajib berjamaah. Kalau tidak berjamaah maka akan dikuasai oleh setan. Bukankah ketika serigala lebih senang mangsa yang sendirian, lebih mudah dicaploknya, lebih mudah dikalahkan, maka difardukan untuk berjamaah. Fardu kifayah. Karena ketika sendirian itu tentu dia lebih mudah dikalahkan. Ketika kita dalam minoritas di Muslim sedikit sekali jumlahnya, maka hukumnya berjamaah itu fardu kifayah. Kita misalnya tinggal di Amerika, ada satu masjid, maka itu hukumnya fardu kifayah untuk sholat berjamaah di masjid tersebut. Karena kalau nggak ada yang sholat, kosong masjidnya. Dan berdosa seluruh kampung, penghuni kampung tersebut yang beragama Islam. Itu hukumnya fardu kifayah. Lalu yang ketiga, hukumnya adalah fardu ain. Kenapa bisa fardu ain? Karena ada salah satu hadis juga dikatakan bahwa kalau seandainya seorang laki-laki dia sehat, terus dia dekat dengan masjid, lalu dia tidak mau sholat berjamaah, maka Rasulullah SAW saat itu memerintahkan untuk membakar rumahnya. Jadi dalil ini dipahami oleh ulama bahwa kalau sampai tidak sholat terus dibakar rumahnya, berarti menunjukkan ini sangat penting, ini sangat wajib. Pilihannya sholat berjamaah atau dibakar. Tapi madhab Syafi'i menilai dalil ini untuk menunjukkan saat bisa jadi orang tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang munafik. Rasulullah ingin menguji, ingin mengetahui dia berdiri di posisi siapa, berdiri pada keimanan atau kepada kekafiran. Dari 3 hukum ini, madhab Syafi'i menilai yang paling kuat adalah hukum berjamaah adalah sunnah, tidak wajib. Kira-kira kita pilih yang mana? Setuju sunnah apa wajib? Ya, alhamdulillah madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Sunnah artinya apa? Kalau kita ingin mendapat keutamaan, mendapat pahala 27 derajat daripada sholat sendiri, maka berjamaah. Pasti ada kebaikan, pasti ada keutamaan di dalam berjamaah. Tapi kalau enggak bisa karena satu dan lain hal, misalnya karena kondisi kita yang tidak tidak sehat, jauh dari masjid, ketika kita ke masjid terus rumah ditinggalkan, terus tidak ada orang, terus bisa berpotensi ada pencurian dan lain-lain, maka lebih utama di rumah. Tapi semua ulama bersepakat bahwa berjamaah itu baik. Bahkan dalilnya apa? Dari dalam Al-Qur'an, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan ini kita diminta kata faltakum, kita diminta
untuk tegakkanlah, menegakkan. Tadi fa'aqom talahumus shalah. Kita diminta untuk menegakkan salat bersama-sama. Jadi dalam tafsir ayat ini dikatakan bahwa ini dalam keadaan berperang. Dalam keadaan berperang saja diwajibkan berjamaah, logikanya seperti itu. Apalagi di dalam keadaan aman, sentosa seperti ini. Maka jauh lebih dianjurkan untuk berjamaah. Itu nggih. Logika hukumnya seperti itu. Ketika berperang kita dianjurkan untuk berjamaah, apalagi saat kondisi aman, tentram seperti ini. Tentu lebih diutamakan untuk berjamaah. Dan juga ketika seorang berjamaah juga bisa dilakukan tidak hanya di masjid. Bisa suami dengan istri, bisa suami dengan anaknya, minimal 2 orang. Akan tetapi berjamaah di dalam masjid itu lebih utama. Ada pahala masuk masjidnya, ada pahala berjumpa dengan saudara muslim, ada pahala uluk salam, bertegur sapa, ada pahala senyum bertemu dengan saudaranya. Senyum itu sedekah. Dalam hadis hasan dikatakan wa tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Jadi senyumnya kita di hadapan wajah saudara kita, orang beriman, orang muslim, itu sedekah. Dan sebagai seorang makmum wajib berniat menjadi makmum atau berniat menjadi berjamaah, tapi tidak dengan imam. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada satu orang sedang sholat, lalu kita berada di belakangnya, kita baru datang dan kita ingin berjamaah dengan orang tersebut, maka wajib bagi kita berniat berjamaah, berniat menjadi makmum. Bagaimana kalau tidak berniat menjadi makmum, batal sholatnya? Kenapa? Karena mengikuti gerakan-gerakan imam sama dengan gerakan imam tanpa berniat menjadi makmum. Enggak boleh. Karena kita gerakannya mencantelkan ke orang lain, mengikuti orang lain tanpa berniat menjadi makmum. Enggak boleh. Bagaimana dengan si imam tanpa berniat menjadi imam? Boleh, sah sholatnya. Kalau dia mau berniat menjadi imam itu lebih baik, tidak pun tidak apa-apa. Misalnya si imam tadi, orang yang tadi pertama sholat itu terus ditunjuk jadi imam atau diikuti oleh orang lain, dia tidak tahu bahwa dia menjadi imam, bahwa dia memimpin jamaah di belakangnya. Sholatnya berjamaah tetap sah, tetap mendapatkan pahala berjamaah si makmum. Memang bisa tidak tahu, bisa jadi si imam misalnya sudah sholat di depan, terus saja melanjutkan sholatnya seperti biasa. Si makmum mengikuti, kan nggak tahu si imam. Kalau sekarang kadang dicolek, ya. Mungkin tahu, tapi kalau yang nggak pernah tahu bahwa dicolek itu maksudnya adalah mau disuruh jadi imam, ya bisa jadi dia tidak tahu. Tapi tahu atau tidak tahu menjadi imam, si imam jamaahnya tetap sah. Karena tidak wajib diniatkan si imam menjadi imam. Berjamaahnya tetap sah. Bagaimana misalnya dalam madhab Syafi'i, orang yang rumahnya jauh dengan masjid, dan ketika dia sholat di rumah itu bisa jadi lebih utama ketika rumahnya jauh dari masjid dan di masjid itu sudah ada imam yang kompeten. Tapi kalau dia jauh dari masjid dan di masjid itu kalau tidak ada dia, terus tidak ada lagi imam yang
layak, yang bagus bacaannya, yang paham tata caranya sholat, paham syarat sahnya sholat, maka walaupun dia yang rumahnya jauh, dia wajib berjamaah. Dia harus berjamaah, sunnah berjamaah di masjid. Karena dengan adanya dia, jadi ada imam yang layak. Nih. Tapi kalau jauh tadi, dan dia di rumahnya ketika tidak ada dia, terus tidak ada yang berjamaah, terus di masjid sudah eksis, sudah jalan tetap berjamaah, maka di rumahnya juga tetap mendapatkan pahala kesunahan. Lalu ketika seorang makmum datang ke masjid, lalu dia melihat imamnya sedang duduk tahiyat akhir, apakah boleh si makmum itu mengikuti imam? Ya, boleh. Si makmum boleh langsung duduk mengikuti imam yang sedang duduk tahiyat akhir. Jadi dia takbir, langsung setelah takbir, takbiratul ihram, dia langsung duduk. Tidak baca doa Fatihah dulu, tidak baca Fatihah dulu, tidak surat dulu, ruku dulu, i'tidal, sujud dulu baru duduk tahiyat akhir, enggak. Tapi langsung duduk tahiyat akhir. Bagaimana posisi duduknya? Apakah tawaruk, apakah iftiras? Bagi seorang makmum yang masbuk tadi, yang afdal adalah duduk iftiras. Iftiras itu seperti apa? Duduk seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Itu iftiras. Si imamnya tawaruk karena sudah tahiyat akhir. Si makmumnya iftiras. Kenapa iftiras lebih utama? Karena agar memudahkan dia untuk bangun, melanjutkan sholatnya. Itu adalah yang masbuk. Lalu kapan dihitung satu rakaat si makmum dengan imam? Yaitu bersama-sama dengan imam ketika ruku. Bersama-sama dengan imam ketika ruku. Bagaimana kalau kita ragu? Imamnya misalnya di depan, kita sopnya belakang. Kita ragu apakah tadi kita bareng dengan imam dapat barengan rukunya atau enggak. Karena kok rasanya saya baru Allahu Akbar, lalu terdengar si imam Allahu Akbar misalnya udah tidak, udah berdiri lagi. Bagaimana? Maka kita anggap bahwa kita belum bersama-sama dengan imam ruku. Saya ulangi, kita anggap belum bareng dengan imam ruku, lebih aman. Bagaimana kalau kita udah tahu imam udah i'tidal terus kita ruku sendiri tanpa bersama imam, dapat satu rakaat enggak? Enggak. Tidak dapat satu rakaat. Yang dihitung satu rakaat itu kita dapat ruku bersama-sama imam. Bukan cuma kita yang rukunya, bukan. Patokannya adalah kita ruku dan bersama imam. Imamnya kita ragu, tadi bareng atau enggak, atau sudah i'tidal ya. Kalau kita ragu, kita anggap belum, kita tambah rakaat kita. Kita anggap itu belum satu rakaat. Dan ketika tidak bersama-sama, maka kita anggap enggak satu rakaat. Bagaimana dengan sholat Jumat? Sholat Jumat dianggap sah kita bermakmum kepada imam mengikuti sholat Jumat kalau ikut satu rakaat Jumat. Misalnya kita sholat Jumat, kita datang ke masjid, imam sudah selesai satu rakaat, udah takbir, Allahu Akbar, bangun dari sujud kedua, Allahu Akbar, kita baru dapat rakaat kedua. Itu kita
sah bisa sholat Jumat. Karena standarnya sholat Jumat adalah dapat 1 rakaat bersama imam. Bagaimana ketika kita datang pas rakaat kedua si imam ruku, terus kita dapat ruku, kita mendapat 1 rakaat. Berarti kita tinggal menambah 1 rakaat yang kurang. Bagaimana kita datangnya, kita baru mau ruku, imam sudah berdiri, sudah i'tidal. Nah, apakah kita dihitung sholat Jumat atau tidak? Tadi standar sholat Jumat dalam madhab Syafi'i dapat 1 rakaat bersama imam. Kalau imamnya sudah i'tidal, kita berarti tidak dapat 1 rakaat. Berarti kita ketinggalan 2 rakaat. Bagaimana sikap kita? Apakah nanti setelah imam salam kita menambah 2 rakaat atau bukan? Jawabannya, kalau setelah kondisinya seperti itu kita tidak dapat 1 rakaat pun bersama imam, maka kita wajib setelah imam salam kita berdiri, sholatnya 4 rakaat seperti sholat zuhur. Kenapa seperti itu? Itu namanya dalam fikih Syafi'i kita sholat wala nawa. Kita sholatnya sholat zuhur tapi niatnya niat sholat Jumat. Kenapa tidak 2 rakaat saja? Karena tadi standarnya minimum, standar minimum yang dianggap kita sholat Jumat kalau dapat 1 rakaat. Kan malu terlambat, ya makanya jangan terlambat. Kalau terlambat, apalagi duduknya di pintu, orang-orang sudah mau keluar, kita masih nambah 4 rakaat. Gak apa-apa, orang salahnya telat kan. Gitu. Biar enggak terlambat 4 rakaat, maka harus jangan terlambat. Tunggu. Kalau logika hukumnya, ya sebetulnya tidak. Kita kan sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah, ada yang namanya sholat. Ada khutbah Jumat, ada sholat Jumatnya. Dan kedua-duanya ini wajib. Sholat Jumat tidak sah tanpa ada khutbah Jumatnya. Kita udah ketinggalan khutbahnya, ketinggalan pula sholatnya. Jadi nggak dapat tuh runtutan sholat Jumatnya. Maka sempurnakan dengan 4 rakaat. Perlu ngubah niatnya? Enggak usah. Kita lanjutkan saja. Langsung takbir, rakaat kedua, 2 rakaat pertama, terus tahiyat awal, lalu seperti sholat zuhur, seperti itu. Itu adalah ketika kita tidak mendapat 1 rakaat pun bersama imam. Lalu salah satu kenapa tadi pas kita bersama-sama imam tapi tidak dapat tumakninah bersama imam, apakah dapat atau enggak ruku kita? Nah, dalam madhab Syafi'i menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kalau kita tidak dapat tumakninah di dalam ruku bersama imam, maka ada perbedaan pendapat. Bisa sah, bisa tidak sah. Tapi paling aman lah kita ketika kita tidak dapat tumakninah ruku bersama imam, maka kita anggap belum sempurna ruku kita. Karena tumakninah dalam madhab Syafi'i termasuk rukun. Jadi ruku 1 rukun, tumakninah itu rukun yang lain. Makanya kan kemarin kita sudah bahas ada ruku, ada tumakninah, ada sujud, ada tumakninah. Kehilangan tumakninah maka kehilangan rukun sholat. Kehilangan rukun sholat maka sholatnya tidak sah.
Jadi ketika kita ruku tidak dapat tumakninah dengan imam, maka kita anggap belum sempurna. Kita dapat 1 rakaat bersama imam. Tumakninah standarnya apa? Minimal membaca 1 kali subhanallah. Subhanallah. Kita merasa saya belum dapat subhanallah, berarti kita belum tumakninah bersama imam, belum dapat rukunnya sholat, belum dapat ruku, maka kita ulangi nantinya sholatnya. Kita belum terhitung 1 rakaat bersama imam. Lalu ketika seseorang tidak berniat mengikuti imam, lalu dia sholatnya sendirian, terus dia mengikuti orang di depannya dalam gerakan sholatnya, maka sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Misalnya, kita niatnya mau berjamaah, pas dengar bacaan imamnya kacau balau, nggak ada mad, nggak ada tasydid, pokoknya kayak jalan tol baca Fatihahnya. Bagi orang yang biasa tartil ini geli ke kuping. Terus dia merasa karena Fatihah adalah rukun sholat dan bacaan Fatihah tidak benar, maka rukunnya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Si imam tidak sah. Lalu makmum gimana sikapnya? Si makmum mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Keluar daripada jamaah. Kita memutuskan keluar daripada jamaah mengikuti sholat imam. Lalu ketika sudah mufarokoh, saya niat keluar sholat bersama-sama imam. Lalu karena tidak enak mengikuti gerakan imam, apalagi misalnya di musolahnya kecil, cuma ada 2 orang, terus mau mufarokoh, mau beda, kosongkan, kita memilih mengikuti gerakan si imam walaupun sudah mufarokoh. Hakikatnya dia kan sudah munfarid, sudah sholat sendirian. Ketika dia mengikuti si imam gerakannya, dia batal sholatnya. Kenapa? Wong sudah mufarokoh kok masih ngikutin imam. Sudah bercerai kok masih kepo-kepoin, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah putus saja, nggak usah kepo. Dan nggak usah diikutin, sudah selesai hubungan si imam dan si makmum. Kalau dia mengikuti gerakannya batal. Lalu bagaimana? Kalau sudah mufarokoh ya udah kita baca sendiri, ruku sendiri sesuai dengan bacaan kita. Waktunya sujud kita sujud walaupun si imam belum sujud. Kalau ternyata berbarengan dengan imam gerakannya itu tidak masalah. Karena sejatinya kita bukan mengikuti si imam, tapi kita mengikuti bacaan kita sendiri. Itu praktiknya seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ragu di tengah-tengah sholat, kita tadi niat makmum apa enggak gitu. Niat menjadi makmum atau enggak. Nah ini ada perbedaan pendapat. Kalau sudah selesai, udah beres sholatnya dan ragunya ketika sudah selesai ya sudah kita anggap sudah niat. Karena sudah selesai berarti kan dia tadi mengingat bahwa dia sudah niat. Dia yakinnya sudah niat, maka dianggap sudah niat. Kalau dia ragunya di tengah-tengah sholat, maka dia mulai dan dia ragu saya kok kayaknya belum, maka dia menghentikan sholatnya dan niat lagi. Wa yajuzu ayyatamma bil hurri wal abdi. Lalu boleh orang yang merdeka, yang balik itu mengikuti abid, hamba sahaya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada hamba. Hamba sahaya itu adalah zaman dulu masih ada perbudakan. Jadi orang bisa memiliki orang. Jadi ada manusia yang dianggap sebagai budak, biasanya tahanan perang, orang-orang yang dikalahkan dalam perang,
dan dia dijadikan budak tawanan seperti properti, seperti benda, seperti binatang ternak, dimiliki, diperjualbelikan. Di zaman dahulu kala itu terjadi. Di Eropa, hampir semua peradaban mengenal namanya perbudakan. Romawi, Yunani, Arab, Persia, Bizantium, semuanya mengenal tradisi perbudakan. Bahkan di Amerika sampai abad ke-18, mungkin 19 awal masih ada perbudakan. Manusia memiliki manusia yang lain, dijual belikan. Itu mengerikannya. Dulu terjadi. Nah, banyak budak-budak pertama dalam Islam ini as-sabiqul awwalin banyak sekali dari golongan budak. Termasuk Bilal bin Rabah, Sumayyah, Sayyidah Sumayyah, Ammar. Banyak sekali ya. Dan itu bagaimana hukumnya budak menjadi imam orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu berarti bukan budak. Hukumnya sah. Hukumnya boleh. Atau anak kecil boleh mengimami orang dewasa. Dengan catatan. Apa dalilnya? Yang pertama, tentu yang merdeka lebih utama daripada budak. Tetapi ketika tidak ada yang lain yang lebih bacanya lebih baik, misalnya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang bisa sholat di kampung tersebut, maka budak yang lebih utama. Ini pernah terjadi, pernah Amr bin Salimah ini pernah menjadi imam. Budaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi imam, namanya Zakwan. Zakwan ini pernah memimpin sholat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Makmumnya perempuan dan saat itu tidak ada laki-laki merdeka, bisa jadi dalam kondisi sedang berperang, itu boleh dilakukan. Lalu anak kecil menjadi imam orang balik, boleh tidak? Boleh. Ketika orang baliknya misalnya mu'alaf, dia belum tahu tata cara sholat, belum tahu caranya baca Fatihah, tidak tahu bacaan surat. Ada anak kecil tapi bagus bacaan Fatihahnya, tahu tata cara sholat, maka anak kecil boleh. Ini berbicara boleh. Bukan berbicara yang utama. Yang utama bagaimana? Yang dewasa, yang bagus bacaannya. Apakah pernah terjadi? Pernah. Di zaman Rasulullah SAW ada namanya Ammar bin Salimah. Itu usianya sekitar 6 atau 7 tahun. Dia memimpin kaumnya. Jadi sekitar di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak melarangnya. Mungkin kaumnya belum ada yang bisa sholat. Kafilahnya belum ada yang pernah belajar sholat. Maka si anak kecil yang sudah belajar sholat ini boleh menjadi imam. Terus kalau yang utamanya bagaimana? Ya tentu yang balik. Yang balik lebih utama daripada anak-anak. Ini udah adzan. Dan saya cukupkan, nanti ada tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun dari Bapak Ibu yang mengganjal dalam hati, tanyakan. Jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Karena ini untuk ibadah keseharian kita. Jangan sampai kita ragu, ternyata kita salah. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya PR untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.